Ketemu lagi sama gue dengan Bang Pileng. Hari ini gue mau menceritakan mengenai cerita penglaris tali pocong. Kisah ini dialami oleh keluarga yang bernama Andre dan diceritakan kembali ke anak cucunya agar turunannya kelak hidup di jalan yang benar tanpa harus mencari kekayaan secara sesat. Kisah ini terjadi tahun 1984-an, di mana keluarga Andre tinggal di sekitar wilayah Jakarta Timur. Dia memiliki tetangga yang dulunya sangat dekat dengannya. Rumahnya tepat berada di depan rumah Andre, sebut aja namanya Ijal. Mereka berdua itu memang terbilang akrab di antara tetangga yang lain, apalagi kebetulan di daerah tersebut masih jarang jumlah warganya. Jadi kalau boleh digambarkan, kira-kira dari satu rumah ke rumah lain itu terhalang tanah kosong yang berjarak kira-kira 10-15 meter, barulah ada rumah lagi. Kehidupan dan perekonomian keluarga Ijal itu jauh di bawah Andre, tapi Andre sering membantu kebutuhan Ijal hampir tiap bulannya. Ijal yang memiliki istri dan 2 orang anak selama ini bekerja hanya sebagai penjual ayam goreng keliling dengan menggunakan gerobak. Bahkan kadang kala Ijal menjadi kuli serabutan untuk menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Malam itu Ijal terlihat sedang berada di teras rumah Andre. Mereka terlihat berbincangan mengenai dagangan Ijal yang semakin hari semakin laris dan banyak langganannya. "Dre, gimana ya caranya supaya gue tuh nggak jualan lagi pakai gerobak? Gue tuh pengen banget punya warung yang besar, punya karyawan. Gue udah capek, Andre, keliling pakai gerobak." Jal, bersyukur aja. Dagangan lu kan semakin hari tuh semakin banyak yang beli. Ingat nggak waktu dulu? Sehari cuma 3 ekor, sekarang udah 8 ekor. Jawab Andre sambil membukakan toples kacang dan disodorkan ke Ijal. "Kebutuhan gue tuh semakin banyak, Dre. Anak tuh semakin besar. Lu mah enak, Dre. Kerja kantoran, tiap bulan udah pasti lu dapat gaji. Nah, kalau gue keliling jualan ayam goreng, kalau lagi laku ya gue seneng banget. Tapi giliran sepi, kepala jadi mumet. Apalagi nih, kalau lagi musim hujan, jarang yang beli. Jal, gue kan udah janji bakal bantu lu tiap bulan. Istri gue aja gak masalah kok lu gue bantu lu, santai aja. Kita ini temen, Jal. Susah senang ya kita sama-sama aja." Ijal terdiam sejenak. Tangannya mengambil segelas kopi yang ada di depannya. Sedikit demi sedikit diminumnya kopi itu sampai tinggal setengah gelas. "Lu tahu nggak, Andre? Temen gue tuh yang dulunya orang susah, sekarang hidupnya tuh enak banget. Udah kaya, punya karyawan. Pokoknya rezekinya tuh berlimpah banget deh. Dia ngajak gue ke kampungnya buat belajar gimana gitu supaya bisa kaya," kata Ijal sambil meletakkan gelas kopi di depannya. "Belajar apaan?" tanya Andre keheranan. "Gak tau lah gue. Rencananya nih 3 hari lagi gue mau coba ikut dia ke kampung dia." Andre hanya terdiam, tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Wajahnya sedikit berubah keheranan mendengar apa yang dikatakan Ijal. 2 hari sudah, Andre tak pernah melihat Ijal berjualan. Biasanya setiap pulang kerja sekitar jam 5 sore, Ijal selalu berada di depan pagar rumahnya mempersiapkan gerobak untuk jualannya nanti malam. Tapi sore itu yang dilihat hanya Amir, anak terakhir dari keluarga Ijal. Umurnya sekitar 8 tahun. Wajah Amir itu berbeda dari kakaknya. Dia memiliki wajah yang ganteng dan berkulit putih. Ibu-ibu yang tinggal di sekitar daerah rumah Ijal sangat sayang sama Amir. Mereka tuh sangat suka sama Amir karena Amir itu anaknya yang ramah, rajin, dan suka membantu tetangga. Andre menghampiri Amir yang sedang bermain dengan anjing kesayangannya. Amir sudah memiliki anjing itu sejak 3 tahun yang lalu. Amir, ayah mana, Mir?" Amir langsung menoleh ke arah Andre.
Pergi om, kata ibu, ayah pergi sama temannya ke kampung. Ayah pulang kampung. Amir kok nggak ikut? Tanya Andre lagi. Bukan kampung nenek om, tapi kampung temannya ayah. Oh gitu. Ya udah, Mir, ini om beliin martabak. Kasih ibu ya nanti ya. Andre mengulurkan tangannya dan memberikan dus yang berisi martabak ke Amir. Amir langsung berdiri dan mengambil bungkusan itu. Makasih ya om. Malam itu, Ijal dan temannya yang bernama Egi sudah berada di rumah tua yang terlihat tidak terawat. Setelah dipersilakan duduk di ruang tengah oleh seorang wanita tua, Egi pun merapatkan duduknya ke arah Ijal. Dan di saat itu, wanita yang mempersilakan mereka duduk pun masuk ke dalam. Itu istrinya Mbak Mijo, bisik Egi. Ijal hanya menganggukkan kepalanya. Wajahnya terlihat sedikit tidak tenang. Matanya melihat ke sekeliling ruangan. Di sudut ruangan itu, dia melihat ada beberapa kain putih yang kusam dan nampak kotor terletak di atas meja. Ada yang bisa saya bantu? Tanya seorang laki-laki tua yang berusia sekitar 70 tahunan. Laki-laki itu datang dari pintu yang berada tepat di belakang Ijal dan Egi. Mendengar suara itu, Ijal tersentak kaget. Mukanya berubah langsung menjadi pucat. Ini mbah, saya bawa teman. Katanya dia mau ikut seperti saya, biar cepat kaya. Kata Egi menjelaskan maksud dan tujuan mereka ke sini. Sudah tahu persyaratannya apa? Tanya Mbak Mijo. Sudah saya kasih tahu mbah, katanya dia udah siap. Jawab Egi sambil memandang wajah Ijal. Tidak ada senyum di wajah Mbak Mijo. Matanya menatap wajah Ijal. Mbak Mijo menarik nafas dalam-dalam dan memejamkan matanya. Ulurkan tanganmu. Mbak Mijo meminta Ijal untuk mengulurkan tangannya. Tangan Ijal pun dipegang oleh lelaki tua itu. Kamu sudah siap rupanya. Akan ada yang datang malam ini untuk mengambil anakmu. Anakmu yang paling disayang di antara anakmu yang lain. Ijal langsung memejamkan matanya mendengar apa yang diucapkan Mbak Mijo. Tiba-tiba dia melihat bayangan Amir terlintas di pikirannya. Dia melihat Amir waktu kecil berlari-lari menghampirinya. Amir yang kecil yang sedang digendongnya. Dan Amir kecil yang sedang tertawa. Buka matamu, bentak Mbak Mijo. Ijal langsung tersentak kaget mendengar suara laki tua itu. Mbak Mijo mengambil sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu. Siapapun tidak boleh membuka kotak ini. Lepas dan ambillah tali pocong anakmu. Letakkan di dalam kotak ini. Simpan baik-baik kotak ini. Kalau kau lalai dan tidak menjaga kotak ini, semua yang sudah kau dapatkan akan musnah dan nyawamu menjadi taruhannya. Ucap Mbak Mijo sambil menyerahkan kotak kayu ini ke tangan Ijal. Setelah mendapat apa yang dia mau, Ijal dan Egi pamit dan segera pulang ke Jakarta. Itu terus berlalu sampai akhirnya mereka sudah tiba di stasiun kereta Pasar Senen. Mereka pun harus berpisah menuju ke rumah masing-masing. Egi yang saat itu mau pamit dan menjabat tangan Ijal, tiba-tiba mundur 2 langkah dari Ijal. Kenapa lu? Tanya Ijal keheranan. Enggak ada apa-apa. Ingat Jal, lu udah buat perjanjian. Lu harus jalanin. Kata Egi yang saat itu melihat pocong berwarna hitam tepat berada di belakang Ijal. Egi langsung membalikkan badannya dan melangkah meninggalkan Ijal sendirian. 1 jam kemudian Ijal sudah sampai di ujung gang di mana rumahnya berada. Dia melihat banyak orang yang berkumpul di depan rumah. Sebuah tenda yang berada di depan rumah Ijal dan bendera kuning yang terikat di tiang tenda membuat Ijal menghentikan langkahnya. Jantungnya mulai berdebar, bibirnya mulai bergetar, dan air matanya mulai jatuh di pipi.
Dia harus menerima kenyataan kehilangan anak yang disayanginya. Ijal mulai melangkahkan kakinya lagi perlahan-lahan memasuki pekarangan rumahnya. Satu persatu, tetangganya mulai berdatangan memeluk dan menyalami Ijal sebagai tanda turut berduka cita. Saat tiba di ruang tamu, dia melihat istrinya menangis di samping jenazah anaknya. Ijal yang saat itu tidak bisa berkata-kata apapun, langsung berlutut di samping jenazah anak bungsunya itu. "Maafin ayah, Mir," dengan suara pelan menahan tangis. Ternyata jenazah yang berbaring kaku di samping Ijal adalah Amir, anak bungsunya, anak kesayangan keluarga, anak yang ramah, baik dan suka menolong, anak yang memiliki fisik wajah yang rupawan, harus menjadi tumbal keserakahan dan ambisi ayahnya. "Sabar ya, Jal, biar Amir tenang, jangan sampai air mata lu jatuh ke badannya Amir," kata Andre sambil menepuk pundak Ijal. Singkat cerita, 1 tahun sudah berlalu kepergian Amir. Usaha dagangan Ijal semakin maju. Banyak pembeli yang datang ke rumahnya untuk membeli ayam goreng yang belum sempat dijajakan di gerobaknya. Uang yang didapat dari berjualan semakin banyak. Ijal sekarang tidak lagi berkeliling dari satu tempat ke tempat lain untuk menjual ayam gorengnya. Dia sudah memiliki warung ayam goreng yang besar dengan jumlah karyawan yang cukup banyak. Di depan warungnya diletakkan gerobak ayam goreng yang sewaktu dia masih berjualan secara berkeliling. Entah karena kesibukannya atau karena hal lain, Ijal mulai menjaga jarak dengan Andre. Bahkan untuk berbicara seperti dulu sudah tidak pernah dilakukannya lagi. Berbeda dengan Andre, dia tetap menyapa Ijal. Bahkan mempersilahkan Ijal mampir ke rumahnya jika bertemu. Tapi lagi-lagi Ijal selalu menolak tawaran itu. Suatu saat, Andre mengajak keluarganya dan ponakannya yang berumur 20 tahun untuk mampir ke warung ayam gorengnya milik Ijal. Ponakan Andre yang bernama Heru itu sudah sering menginap di rumahnya. Bahkan sudah kenal juga dengan keluarga Ijal, terutama Amir yang sering diajaknya bermain. Di saat memasuki halaman parkir warung ayam milik Ijal, terlihat antrian pengunjung yang berdiri dan panjang. Bahkan kemungkinan untuk duduk dan makan di lokasi sudah tidak ada tempat. Karena banyaknya orang yang mau membeli, akhirnya Andre memutuskan untuk membungkus ayam goreng dan dimakannya di rumah. Heru yang baru pertama kali diajak omnya ke warung ayam itu terlihat tidak nyaman. Raut wajahnya berubah seketika saat matanya menatap pintu masuk warung. "Om, batalin aja beli ayam gorengnya," kata Heru dengan suara yang sedikit gemetaran. "Kenapa?" "Tanggung, kita udah sampai di sini," tanya Andre. "Dibungkus aja, ntar makannya di rumah aja, Heru," kata istrinya Andre kepada Heru. Gimana ya, Om? Aku mau ngomong bingung. Aku lihat apa?" Andre memotong pembicaraan Heru. "Coba Om sama Tante lihat ke tempat pintu masuk itu. Lihat deh, itu siapa?" "Gak ada siapa-siapa," kata Andre dan istrinya. Heru terdiam sejenak. Matanya dipertajam melihat ke arah yang dia lihat di depan pintu. "Om, aku lihat Amir di depan pintu." Andre dan istrinya saling bertatapan. Mereka seakan tidak percaya apa yang dilihat Heru. Tapi mereka tahu kalau Heru sejak lahir sudah memiliki kelebihan yang tidak dimiliki anak-anak seusianya. Heru bisa bicara dan melihat makhluk-makhluk gaib. "Heru, kamu serius? Nggak bercanda kan?" tanya Andre dengan suara pelan. Heru menggelengkan kepalanya. "Coba kamu tanya, ngapain Amir di situ?" Heru menganggukkan kepalanya. Dia melangkah maju perlahan-lahan mendekati pintu masuk dan berhenti tepat di mana dia melihat Amir. Kurang lebih 5 menit Heru berdiri
dan berkomunikasi dengan Amir, sampai-sampai seorang karyawan warung itu menghampirinya. "Maaf Pak, tempatnya sudah penuh," kata karyawan warung itu kepada Heru. Heru hanya terdiam. Dia segera balik menuju parkir mobil di mana Andre dan istrinya menunggu. "Gimana, Ru?" tanya Andre penasaran. Heru terdiam sejenak. Dia menarik nafas dalam-dalam. "Kasihan Amir, Om. Dia jadi tumbal ayahnya. Amir disuruh menarik pembeli ke warung itu. Makanannya dibikin jadi enak sama dia. Dan bikin orang tuh mau balik lagi untuk beli lagi tempat ini. Tapi kok Amir bentuknya kayak pocong ya, Om? Kasihan dia." Wajah Andre terlihat sangat kesal dan marah. Dia menarik nafas dalam-dalam untuk meredakan kekesalannya. "Keterlaluan si Ijal. Anaknya dijadiin tumbal. Gara-gara hidup pengen cepet kaya, dia korbanin anaknya sendiri." Andre terdiam sejenak. Dia mengingat lagi perkataan Ijal sewaktu Ijal menceritakan tentang temannya yang sudah kaya. Andre mulai mengingat-ingat lagi peristiwa di mana dia tidak melihat Ijal beberapa hari. Dan saat itu Amir menyatakan bahwa ayahnya pergi ke kampung teman ayahnya. Ditambah lagi perubahan hidup yang drastis dari Ijal. Dari mulai punya warung besar, mobil, dan sekarang Ijal sedang merenovasi rumahnya menjadi 2 lantai. Dan proses itu begitu sangat cepat. Akhirnya, Andre memutuskan untuk membatalkan membeli ayam goreng di tempat Ijal. Mobilnya segera keluar dari halaman parkir warung itu. Dua tahun sudah berlalu, Ijal sudah menjadi orang kaya di wilayah itu. Sampai suatu saat di hari Minggu, Andre dan para tetangga mendengar pertengkaran hebat yang terjadi di rumah Ijal. Terdengar istri Ijal menjerit-jerit dan menangis sekencang-kencangnya. Terdengar juga kata-kata kasar keluar dari mulut Ijal. Andre dan tetangga lainnya berlarian menuju sumber suara. Tepat mereka di ruang tengah yang terlihat sangat mewah itu, istri Ijal duduk di atas sofa dengan darah yang keluar dari hidungnya. Beberapa orang tetangga langsung menghampiri istri Ijal dan memberikan pertolongan pertama, sedangkan Ijal diseret keluar oleh Andre. Ijal masih terlihat sangat emosi dengan istrinya. Dengan terpaksa pula Andre yang memiliki poster badan yang lebih besar dari Ijal, langsung menyeret Ijal keluar dari rumahnya dan dibawanya ke dalam rumah Andre. Setengah jam Ijal hanya duduk terdiam tanpa bicara di teras rumah Andre. Andre pun juga seperti itu, hanya terdiam. Dia memberi kesempatan untuk Ijal lebih untuk bisa menenangkan dirinya sendiri. Ditatapnya wajah Ijal yang mulai terlihat tenang. "Gimana? Udah tenang lo?" tanya Andre sambil memberikan segelas air putih. Ijal hanya terdiam. Dia menarik nafas dalam-dalam. "Ada apa, Jal? Kok sampai ribut-ribut kayak gitu?" "Gue bakal mati, Andre. Gue gak lama lagi bakal mati deh. Pasti, Andre. Gue bakal mati." Maksud lo? Maksud lo apa sih, Jal?" tanya Andre keheranan. "Ini masalah keluarga gue, Andre. Tapi semua ini karena gue. Gue yang buat keluarga gue jadi hancur. Gue minta tolong, Andre, sama lo. Gue titip istri sama anak gue kalau gue udah gak ada." "Gak ngerti lu ngomong apa? Dari tadi mati, kata Andre dengan nada yang mulai kesal. Ijal hanya terdiam. Dia menundukkan kepala dan mukanya ditutupi kedua tangan. Nafasnya ditarik dalam-dalam. Gua bisa seperti sekarang, Dre. Punya harta, punya usaha, punya uang. Semua itu karena gue pesugihan. Gue nyesel, gue udah salah jalan. Udah terlambat, Jal. Lu tuh tega, Jal. Lu korbanin anak lu Amir kan? Cuma buat ambisi lu. Padahal anak lu sama istri lu gak nuntut lu apa-apa. Jangan pernah lu bilang semua yang lu lakukan buat keluarga itu cuma karena lu
Lu pengen cepet kaya. Terus, apa hubungannya sama kalimat lu yang bilang kalau lu tuh bakal mati? Tanya Andre dengan nada yang mulai kesal. Istri gua, Andre. Istri gua tuh buka kotak kayu yang dikasih Mbak Mijo. Mbak Mijo itu dukun yang gue datangin. Di dalam kotak itu ada... Ijal terdiam tidak meneruskan bicaranya. Ada apa? Tanya Andre penasaran. Ada tali pocong. Tali pocongnya Amir, Andre. Mendengar itu wajah Andre biasa saja. Dia sudah menduga apa yang dilakukan Ijal selama ini. Terus, kalau ada yang buka kotak itu dan sampai ketahuan, lu bakal mati gitu? Iya, Andre. Tali pocong itu juga udah dibakar sama istri gua. Jawab Ijal dengan suara lemas. Saat itu adalah saat yang paling menakutkan buat Ijal. Andre pun tak bisa berbuat banyak. Dia hanya menyarankan supaya Ijal bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Tiga hari sejak kejadian itu, Ijal dikabarkan sakit. Dokter pun belum mengetahui secara detail apa yang menyebabkan Ijal sakit. Kulit Ijal seperti terbakar, seluruh tubuh Ijal memerah dan mengelupas. Di saat Ijal masih sakit, ada kabar duka yang datang dari salah satu karyawannya. Warung besar usaha miliknya terbakar karena tabung gas meledak dan membakar bangunan warung usaha itu tanpa tersisa sedikit pun. Memasuki hari ke-14, Ijal masih menderita sakit dan hampir setiap malam anjing yang dipelihara Ijal selalu melolong panjang seperti melihat makhluk gaib. Setiap jam 10 malam, pasti anjing itu melolong panjang. Sampai suatu saat, Heru, keponakan Andre yang kebetulan menginap malam itu, sudah mendengar cerita dari omnya mengenai pengakuan Ijal kalau dia melakukan pesugihan tali pocong. Ru, sebentar lagi nih, jam 10 kan? Kamu dengar ya, anjingnya Ijal pasti melolong panjang, kata Andre menunjukkan jarinya ke arah jam dinding. Benar saja, tidak sampai 5 menit, terdengarlah lolongan anjing yang begitu panjang. Heru segera bangun dari kursi. Perlahan-lahan dia membuka pintu diikuti oleh Andre. Ru, kamu mau ngapain? Tanya Andre penasaran. Aku cuma mau lihat aja om. Om di belakang aku aja. Lihat dari belakang. Mereka berdua berjalan perlahan-lahan menuju ke halaman rumah. Heru menghentikan langkahnya. Matanya seperti menatap sesuatu. Dia melihat sesuatu di rumah Ijal. Aku kok lihatnya kayak ada pocong ya? Tapi pocongnya warna hitam. Percis banget di depan rumah pintu Ijal. Serius kamu? Tanya Andre pelan-pelan. Serius om. Aku lihat ada 3 loh. 3-tiganya pocongnya warna hitam. 3-tiganya di depan pintu. Kayak mau masuk gitu om. Ke dalam pintu. Andre yang mendengar itu langsung merangkul pundak Heru dan mengajaknya masuk ke rumah dan langsung tutup pintu. Besok paginya sekitar jam 6 pagi ada suara tangis terdengar dari rumah Ijal. Para tetangga mulai berdatangan menanyakan apa yang terjadi. Dan ternyata pagi itu Ijal sudah meninggal. 2 minggu sejak Ijal meninggal, terjadilah musibah yang tidak diinginkan. Rumah Ijal yang baru direnovasi hangus terbakar tanpa ada yang tahu penyebabnya. Dan sejak itu, istri dan anak Ijal terpaksa harus tinggal bersama orang tuanya. Tidak ada lagi harta yang tersisa buat istri dan anaknya, karena apa yang didapatkan Ijal merupakan hasil pesugihan.
Itulah pengalaman yang diceritakan oleh Andre sewaktu dia mengenal Ijal, sewaktu ia masih menjadi tetangganya. Sampai di sini video gua, sampai ketemu lagi di video gua selanjutnya. Salam dari Bang Pileng.